Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adria Putri Nabila Lutfi dari kelas 9D nomor absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IPS bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada perdagangan internasional. Apa sih yang namanya perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, di dalam perdagangan internasional ada istilah ekspor dan impor loh. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir, sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Selanjutnya, perbedaan perdagangan dalam negeri dan internasional. Perbedaan yang pertama, perdagangan dalam negeri kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan internasional dilakukan dalam wilayah antar negara. Lalu, yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu secara langsung, sedangkan di perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Lalu di sini ada faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh setiap negara. Lalu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, serta perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, yaitu perbedaan harga, upah, dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Dalam perdagangan internasional juga tentunya ada manfaat serta hambatan. Manfaat yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Yang ketiga, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan. Yang keempat, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Lalu ada hambatannya, yaitu yang pertama, ada kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri yang disebut proteksi. Lalu ada kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara yang disebut kuota. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri yang disebut politik dumping. Nah, kira-kira apa sih yang dinamakan ekonomi kreatif itu? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada 14 subsektor lingkup industri kreatif. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada pasar barang seni, yang keempat ada kerajinan, yang kelima ada desain, yang keenam ada fashion, yang ketujuh ada video, film, dan fotografi, yang kedelapan ada permainan interaktif, yang kesembilan ada musik, yang ke-10 seni pertunjukan, yang ke-11 penerbitan dan percetakan, yang ke-12 ada layanan komputer dan piranti lunak, yang ke-13 ada televisi dan radio, yang ke-14 ada riset dan pengembangan. Pemerintah juga memiliki strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif. Yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk pengembangan ekonomi kreatif sebagai cara mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut.
A. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia. B. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Pekan Produk Kreatif Indonesia. D. Festival Ekonomi Kreatif. E. Wahana Kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. H. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I. Kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. C. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas yang mempromosikan perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya, akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Contoh perdagangan bebas adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang beranggotakan 10 negara ASEAN bertujuan sebagai A. Kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. B. Kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi tinggi. C. Pasar tunggal dan basic produksi internasional. D. Diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 2. ASEAN Free Trade Area. Kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan bertujuan sebagai A. Tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. B. Menarik lebih banyak FDI. C. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.